Ya, itu tadi yang menjadi pertanyaan. Apa saja langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk meyakinkan kepada publik dan juga masyarakat bahwa penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini bisa lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Langsung saja pemirsa, kita akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami. Di sebelah saya sudah ada juru bicara dari Kementerian Ibadah Haji dan Umroh, Mas Ihsan Marsa. Selamat malam. Assalamualaikum. Mas Ihsan. Waalaikumsalam Mbak Windy. Selamat malam. Dan di sebelahnya sudah ada Pak Ade Marfudin yang merupakan Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Rabitoh Haji Indonesia. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan juga saat ini pemirsa kita sudah terhubung bersama Pak Abdul Wahid yang merupakan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Abdul Wahid. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Windy dan selamat malam. Ya, tentunya ini menjadi perbincangan yang menarik. Langsung saja kita tanyakan kepada Mas Ihsan terlebih dahulu. Kami ingin mengetahui, membahas mengenai kuota haji ini. Pembagiannya seperti apa untuk masing-masing provinsi? Baik Mbak Windy dan juga pemirsa dimanapun berada, tentunya berbicara tentang pengaturan kuota ini menjadi salah satu ikhtiar transformatif dalam kebijakan penyelenggaraan haji yang dihadirkan oleh Kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, berbicara dan berangkat dari prinsip keadilan dan juga kepastian bagi jamaah. Maka bersama Pak Wahid kemarin di Komisi 8 di DPR RI, kita menyampaikan satu mekanisme yang sesuai dengan undang-undang penetapan pemerataan kuota, alokasi kuota bagi jamaah haji Indonesia, yakni 26 tahun, rata dari seluruh Indonesia, tidak ada lagi perbedaan yang signifikan. Masa tunggu bagi jamaah kita ada yang 15 tahun, ada yang 51 tahun. Kalau di Bantaeng beberapa waktu lalu kita mendengarkan. Dan ini ikhtiar yang terus kita hadirkan, bagaimana menghadirkan wajah penyelenggaraan haji yang lebih baik dan berkualitas. Dan dalam konteks transformasi kebijakan, salah satunya melalui tadi kuota, pemerataan kuota tadi Mbak Windy. Mekanismenya seperti apa? Kita berangkat dari rumusan untuk menghadirkan berkaitan dengan pemerataan kuota ini berangkat dari masa tunggu jamaah, karena di dalam undang-undang itu mengatur penetapan alokasi kuota itu berdasarkan populasi muslim dan atau berdasarkan daftar tunggu jamaah yang akan mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi di sini ada dua proses yang kita mencoba menghitung dan mencari mana titik poin yang lebih berkeadilan, maka di sini kita memilih opsi yakni berdasarkan daftar tunggu, dan tentu ini berangkat dari menghadirkan keadilan bagi jamaah yang betul-betul ingin berangkat haji dan pemerataan tadi. Jadi dengan rumusan misalnya daftar kuota provinsi dibagi daftar tunggu provinsi dibagi dengan daftar tunggu kuota nasional dikali kuota yang diberikan oleh Arab Saudi kepada kita, maka dapatlah angka 26 tahun. Ya. Dan di sini ikhtiar yang dihadirkan, Mbak Windy. Iya, dan pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi dan juga datanya bagi pemerataan dan juga pembagian kuota haji khususnya untuk di wilayah Sumatera berikut ini. Pemirsa, inilah kuota haji 2026 per provinsi yang terdata dari Aceh, Sumatera Utara. Ada perbedaan kuota haji pada 2026 dan juga kuota 2025. Aceh 2025 adalah 4.378 jemaah, sementara tadi juga kita akan sampaikan bagaimana kuota haji di tahun yang sama di Sumatera Barat dan juga Sumatera Selatan, di mana terjadinya perubahan dan juga adanya perbedaan angka antara. Ini bisa kita bahas ya Mang Ihsan sambil kita bahas untuk di Sumatera Barat maupun Sumatera Selatan, dan sebelumnya juga ada Aceh dan Sumatera Utara. Ternyata angkanya ini cukup berbeda. Betul. Jika kita bandingkan dengan tahun 2025 ada penurunan angka jemaah, Mas Ihsan. Betul Mbak Windy, jadi di dalam penghitungan pemerataan alokasi kuota ini memang ada daerah-daerah yang terdampak pengurangan, ada daerah yang terdampak penambahan kuota. Jadi di sini berangkat dari tadi porsi daftar tunggu jamaah yang kita bisa melihat tadi di Sumatera Barat, dan ini Jambi lebih ada penambahan, ya? Betul, dan Bengkulu di kuota 2026 ada pengurangan, termasuk Lampung ada pengurangan, serta dia di Pulau Sumatera termasuk Aceh itu justru ada penambahan. Aceh ada penambahan. Aceh penambahan. Karena berangkat dari porsi jamaah pendaftarnya yang jauh lebih banyak. Itu berikut pun di daerah
daerah dan termasuk Sumatera Utara kita bisa melihat kuota sekarang 5.913, sebelumnya 8.328 yang cukup signifikan untuk pengurangannya. Dan di Aceh kita melihat 5.426 dan 4.378 jemaah. Yang ini artinya memang ada peningkatan kuota haji dengan pertimbangan tadi ya. Beberapa daerah itu atas dasar bahwa jemaah di wilayah-wilayah tersebut lebih banyak yang menyelenggarakan ibadah haji dibandingkan wilayah lainnya. Makanya prinsip keadilan di sana berdasarkan daftar tunggu jamaah atau populasi jamaah yang mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji. Baik, sementara itu dari Kementerian Haji dan Umroh pun juga telah menyelenggarakan rapat bersama DPR. Pak Abdul Wahid, apa saja poin-poin yang sebelumnya telah dibahas dan sudah menemukan titik terang, Pak Abdul Wahid? Iya, terima kasih. Jadi kemarin memang kami yang ditunjuk sebagai Ketua Panja Haji, kami memang menghitung dari awal, dari mulai kuota haji tahun 2026 ini, yaitu 221.000, itu 8% untuk haji khusus, haji plus, yang untuk 92% adalah haji reguler. Disinilah kami menghitung dasar itu dengan berapa biaya haji untuk tahun 2026. Sudah kami dapat DPR mendapatkan sodoran dari Kementerian Haji dan Umroh. Biaya haji yang disodorkan pada kami adalah 88 juta, lebih turun dari 1 juta dari tahun 2025. Tahun 2005 adalah 89 juta. Inilah yang dapat sodoran dari Kementerian Haji dan Umroh. Akhirnya Komisi 8 mengadakan Panja Haji, kami ditunjuk sebagai Ketua Panja, menghitung dari biaya-biaya yang kami anggap masih perlu bisa diturunkan, perlu diefisiensi. Sudah kami hitung dari 2 hari 1 malam, yaitu sampai larut malam kami hitung. Alhamdulillah sudah ketemu, bisa kita turunkan dari pengajuan pemerintah 88 juta menjadi 87 juta 409.365. Inilah yang hasil kami di Panja, dan memang kami tanyakan kepada pemerintah, setuju. Kami juga menanyakan kepada BPKH, karena BPKH akan sebagai tanggung jawab kaitannya dengan nilai manfaatnya yang dibutuhkan. BPKH juga sepakat, dan memang dari komponen-komponen ini dari yang sudah kami hitung bersama-sama teman-teman Panja di Komisi 8 yang menjadi keputusan, yaitu tadi saya sampaikan, jadi 87.409.365. Nah ini akhirnya nilai manfaat kami menghitung dari BPKH yang dibutuhkan nilai manfaat sekitar 69 triliun dari BPKH. BPKH adalah nilai manfaat 1 tahun itu mencapai 11,9 triliun. Kita pakai 6,9 triliun, yaitu 38%. Nah, itulah biaya haji yang akan ditanggung oleh para jamaah sekitar 54.193.806 rupiah, yaitu sekitar 62%. Baik. Ini yang itu. Ya, baik. Nah, terus BPIH ini jamaah sudah mendapatkan sudah ada uang muka 25 juta dan akan mendapatkan virtual account 2,2,2,700 dan dapat juga ini living cost 3.300.000. Dari jamaah ini cukup ringan, tahun ini hanya menyediakan anggaran sekitar dana jamaah yaitu sekitar 23 juta. Begitu. Baik, Pak Abdul Wahid. Pak Ade, ini kita bisa membahas, ada beberapa pembahasan yang telah disepakati. Salah satunya kita membahas yang pertama mungkin dari kuota haji, kita berangkat dari sana. Apakah keputusan dan juga skema yang dilakukan oleh pemerintah ini Anda nilai sudah tepat? Ya, yang pertama saya apresiasi dengan Kementerian
haji dan umroh karena baru lahir. Jadi sulit untuk mengevaluasi sebuah lembaga yang belum pernah menyelenggarakan haji. Jadi tentunya dengan 2 capaian hari ini, bahkan catatan saya adalah 3. Yang pertama adalah menggagas tentang kampung haji yang sedang dan on process. Yang kedua adalah membuat peraturan dan menstandarisasikan kuota nasional. Asalnya setiap daerah itu punya kuota yang tentunya berbeda-beda, dari mulai 8 sampai 48 tahun per wilayah. Ada yang terpendek, ada yang terlama. Misalnya di Sulawesi kan sampai 48 tahun. Kalau dirata-ratakan memang dari 5,4 juta sekian orang itu yang menunggu, itu kan 24 tahun. Nah sekarang ternyata setelah ada rumusan baru, Kementerian Haji membuat pola dengan kuota nasional, ternyata ketemu angka 26 tahun. Ini walaupun dinilai masih lama, karena otomatis kalau orang hari ini umurnya 50 tahun, 76 tahun baru akan berangkat umurnya. Nah tapi kalau misalnya pada posisi umurnya masih sekarang 20 tahun, maka 46 tahun yang akan datang sudah bisa berangkat. Ini tapi ada kepastian bahwa 26 tahun itu adalah masa yang memang tidak lagi menjadi perbedaan yang sangat jauh dengan wilayah-wilayah lain. Ini yang kita apresiasi, sebuah langkah maju kementerian baru tapi sudah punya terobosan inovasi yang baru. Nah, yang ketiga adalah ini kaitan dengan biaya yang hari ini diperbincangkan adalah turun. Tentunya ini juga adalah sebuah usulan angka yang tentunya jamaah masyarakat menganggap ini adalah sebuah prestasi juga. Termasuk kami dari masyarakat, dari pengamat, tentunya juga kelompok pemerhati perhajian ini sudah berani menurunkan. Cuma kan ada tanya-tanya juga pada poin apa, variabel apa yang menjadi konsentrasi penurunan. Jangan sampai nilai efisiensi penurunan justru adalah berbanding lurus dengan nilai kualitasnya tidak seimbang. Nah kita khawatirkan penurunan ini apakah juga akan berdampak kepada penurunan kualitas, ini jadi dipertanyakan. Untuk itu ada beberapa aspek menurut saya poin besar yang perlu diperjuangkan oleh Kementerian Haji, dan tentu DPR sudah, Pak Wahid sudah ikhtiar karena tiap tahun kan sudah membahas. Dan ini kan PR-nya bukan PR hari ini. Setiap tahun kita membuat usulan draft dari BPIH atau BP yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR, dipanjakan dan dibahas sampai tuntas. Ini kan juga pekerjaan rutin. Harusnya juga menurut saya bukan pekerjaan seperti itu. Ini bisa 2-4 tahun yang akan datang sudah dibahas hari ini. Baik. Dan lantas kita juga akan mengetahui secara detailnya, Mas Ihsan, nanti saya tanyakan bagaimana tentang proses pembiayaan dari BPIH tersebut. Nanti kita akan bahas kembali pemirsa sesaat lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ada kembali bersama kami, pemirsa. Sebelumnya sudah disinggung oleh para narasumber kami mengenai biaya haji, dan pemirsa kami hadirkan bagaimana sesungguhnya perbedaan biaya haji pada tahun depan dengan tahun-tahun sebelumnya berikut ini. Ini dia adalah biaya haji dari tahun 2023 hingga 2026, di mana 2023 ini bisa Anda saksikan bahwa memang terjadi peningkatan pada 2023 ke 2024, dan selanjutnya sempat menurun dari 2024 pada tahun ini 2025 dan juga 2026. Ada beberapa keterangan yang perlu kami catatkan di sini, bahwa yang berwarna hijau adalah dibayar oleh jemaah, di mana pada tahun 2023 49,9 juta rupiah ini dibayarkan oleh jemaah, sementara nilai manfaat adalah 40,2 juta rupiah dan total BPIH adalah 90 juta. Sementara pada tahun 2024 dibayarkan oleh jemaah 56,04 juta rupiah dan nilai manfaatnya 37,36 juta rupiah dan total BPIH 93,41 juta rupiah. Pada tahun 2025 dibayarkan oleh jemaah 55,43 juta rupiah, nilai manfaat 33,98 juta rupiah dan total BPIH 89,41 juta rupiah. Dan rencananya pada tahun mendatang 2026 dibayarkan oleh jemaah
54,19 juta. Dan ini ada nilai manfaat di 33,21 juta, sementara total BPIH 87,40 juta rupiah. Mas Ihsan, ini apakah masih ada kemungkinan pada tahun 2026 ini akan terjadinya penurunan? Baik, ini pertama berkaitan dengan penurunan tentu bersama dengan komitmen yang dihadirkan oleh DPR. Di sini menarik komitmen dari Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Subianto dan juga komitmen yang dihadirkan oleh DPR RI dalam konteks peningkatan kualitas dan juga menghadirkan biaya yang lebih terjangkau. Dan inilah ikhtiar yang dihadirkan di sini, penurunan yang cukup signifikan 2 juta rupiah, tentunya ini menghadirkan kabar gembira tentu bagi umat Islam yang insya Allah melaksanakan ibadah haji nantinya di tahun 2026 ini. Dan tentu kita akan terus kaji mekanisme penurunan tentu di tahun-tahun berikutnya. Kalau untuk tahun ini sudah ditetapkan penurunan sebanyak 2 juta rupiah dan dengan angka tadi BPIH sebanyak 54,19 juta dan juga dengan nilai manfaat tadi sekitar 38% yang disampaikan oleh Pak Wahid, dan juga secara keseluruhan total BPIH itu 87,40 juta. Pak Ade sendiri melihatnya seperti apa? Apakah 2 juta penurunan tersebut sudah dinilai memang bisa diturunkan lagi ataukah ini sudah cukup? Ya, kalau sudah DPR dan pemerintah sepakat, ini kan ketok palunya sudah. Ya. Artinya masyarakat tinggal menerima kapan proses mekanisme pelunasan. Nah, tapi di balik itu tentunya PR ke depan, bukan hari ini, karena hari ini juga agak sulit kalau kita harus merubah. Ini kan sudah angkanya sudah dibicarakan, sudah lewat panja, untuk diturunkan itu agak sulit. Tapi kalau misalnya kajiannya jauh-jauh hari, ya tentunya akan berdampak lain. Misalnya tadi masukan dari masyarakat, apakah pos mana saja yang bisa berkurang dari komponen yang ada. Ini juga menjadi catatan, misalnya apakah dari penerbangan yang perlu ditekan kembali, apa dari akomodasi, karena 2 komponen adalah yang paling besar menyerap biaya haji. Nah, kalau ini bisa diturunkan kan otomatis yang lain selesai. Yang kedua adalah mungkin juga dari masa tinggal yang masih cukup lama, misal 41 sampai 45 hari, ini juga perlu dianalisa kembali dilakukan kalau semangatnya adalah semangat efisiensi dan pengurangan biaya. Karena dengan biaya yang sebesar itu, dengan nilai manfaat yang masih dipakai oleh jamaah yang tahun ini berangkat dan tahun sebelumnya, ini kan juga pertanyaan besar. Bagi saya, bagi masyarakat tentunya, mana istitoah perlu dimanai dengan yang lebih kekinian. Bahwa haji itu harus mampu. Kalau masih menggunakan nilai manfaat, berarti masih ada tanda tanya, Anda belum mampu. Tapi gak ada masalah. Ada nilai manfaat kan berbagi, ta'awun, saling menolong sesama jamaah yang belum berangkat. Cuma dalam konteks ini adalah konteksnya konteks kemandirian, konteks istitoah, tentunya biaya yang tadi yang nilai manfaat itu jangan terlalu besar. Ya jangan terlalu besar dong, karena kan masih ada, ini berkelanjutan. Saudara kita masih 26 tahun yang akan datang masih perlu ada nilai manfaat. Siapa yang bisa menjamin nilai manfaat 26 tahun yang akan datang? Kita bukan sinponji. Untuk itu hati-hati juga BPKH, DPR tentunya adalah di Komisi 8 ya, Komisi 8 untuk melihat apakah dengan nilai manfaatnya aman, berkelanjutan. Ini juga perlu dikaji lebih seksama. Jangan sampai kita tidak tahu keluarga kita yang 20 tahun yang akan datang, jangan-jangan nilai manfaat tidak kebagian. Baik. Untuk itu saya kira hati-hati dengan nilai manfaat. Perlu dikaji lebih jauh lagi, bahkan yang paling arif adalah kembalikan nilai kemampuan daripada kesanggupan jamaah. Karena dari sekian dari 221.000, mungkin ada yang sanggup tidak perlu ada nilai manfaat. Dan menolak misalnya. Karena kita teruji. Karena ada juga yang bayar tahun lalu sampai ratus juta, bahkan 1 miliar membayar ongkos haji. Berarti ada banyak yang sanggup dong. Nah ini untuk itu, keran itu dibuka oleh Kementerian Haji dan BPK duduk baik. Ayo buka keran ini, tawarkan. Baik, kita langsung tanyakan kepada DPR untuk menanggapi, dan juga kami juga ingin menanyakan kepada Pak Abdul Wahid, apakah masih mungkin DPR ini bisa melakukan efisiensi terhadap anggaran yang telah disepakati, ataukah ini sudah benar-benar final sifatnya, Pak Abdul Wahid? Ya, jadi begini, saya setuju dengan Pak Adi tadi ya. Jadi sebenarnya ini menurut pandangan saya ya, setelah kami telaah
kami kebetulan kan 3 tahun menjadi ketua panja. Jadi ada 3 komponen yang benar-benar ini biaya haji mahal. Ya, satu adalah penerbangan, yang kedua adalah pemondokan, yang ketiga adalah catering. Ya, kalau penerbangan ini ya pertama bisa kita memakai reguler, tidak charter. Ya, artinya pemerintah Indonesia membuka ya dengan kerjasama dengan Arab Saudi bahwa kembalinya mengantar jamaah ke Arab Saudi itu kembalinya pesawat ke Indonesia itu membawa penumpang. Bisa penumpang itu bentuk untuk wisata atau TKW yang pulang, ini diizinkan. Jadi itu bisa mengurangi biaya kos. Karena penerbangan ini pakai anggaran yang cukup besar, 33 juta, Mbak. Jadi kalau kita hitung-hitung, kalau 33 juta ini kalau kita umroh saja, itu hanya pulang pergi 11 juta atau 10 juta. Ini 33 juta. Jadi kadang-kadang para jamaah itu menanyakan kepada kami, kenapa mahal? Karena ini charter. Nah, charter ini kita kembalikan lagi, bagaimana charter ini diizinkan untuk membawa penumpang, baik itu saat mengantar jamaah maupun pulang jamaah. Pulang jamaah bisa dibuka keran untuk untuk travel, untuk bisa membuka itu jamaah umroh bisa lebih awal. Ini saya kira bisa menurunkan biaya yang 33 juta. Yang pertama. Yang kedua, ini yang sudah kita kurangi, yaitu biaya pemondokan hotel. Pemondokan ini itu memang kemarin kita kurangi cukup besar, tapi ini juga tidak mengurangi fasilitas pelayanan, keamanan, kenyamanan. Jadi saya sudah pesan wanti-wanti kepada Kementerian Haji dan Umroh, jangan ulangi lagi kasus 2025 dengan pemondokan yang kecil-kecil terpencar jauh-jauh. Paling tidak menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, yaitu kampung haji. Meskipun kampung haji belum ada, tapi ini kita wujudkan yang namanya pemondokan itu 3 klaster atau 3 tempat. Jadi artinya pengawasannya akan lebih gampang. Ini kemarin sudah kita minta untuk jangan cari hotel-hotel yang kecil-kecil. Yang ketiga, kaitannya catering. Catering juga sama, yang kemarin itu harganya 10 rial makan pagi, 15 rial makan siang, 15 rial makan malam. Kita kurangi menjadi 10 rial tetap, yang 15 rial menjadi 13 rial. Ya, ini saya minta kepada Kementerian Haji, pengawasannya catering ini penting. Jangan sampai di subkon, akhirnya yang 15 rial yang lalu itu hanya 8 rial. Bentuknya ya nasinya itu saja, kasihan jamaah. Sama saja yang 10 rial juga menjadi 5 rial. Ini jadi masalah. Jadi itu yang membuat ini kami menghitung, mengoreksi sehingga menurunkan biaya haji menjadi turun 2 juta. Ini perhitungan dari itu. Juga yang disampaikan oleh beliau tadi, saya setuju. Ini saya sudah minta kepada Kementerian Haji dan Umroh negosiasi. Jadi stay di Arab Saudi itu jangan 41 hari. 30 hari itu cukup, yaitu 31 hari. 20 hari di Mekah, 9 hari di Madinah, 2 hari pulang pergi. Ini cukup bisa memangkas biaya haji yang cukup besar. Namun ini butuh untuk tambah penerbangan. Nah, inilah kita persiapkan tahun depan yang bisa kita lakukan seperti itu. Yang selanjutnya, bila mana kita sudah punya kampung haji, ini juga akan mengurangi biaya yang cukup besar lagi. Mungkin kampung haji kalau nanti mudah-mudahan doakan aja Pak Prabowo ini cita-citanya 2028 bisa ada kampung haji. Wah, ini luar biasa. Akan masyarakat akan lebih senang, pelayanan lebih jadi satu, dan biaya haji akan lebih murah. Begitu, Mbak. Baik, pelunasan dari biaya haji ini pasti adalah pada bulan Desember ya. Nah, lantas bagi yang tidak mampu untuk membayar hingga tenggat waktu tersebut, apa lantas yang akan dilakukan? Nanti dijawabnya usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda tetap bersama kami. Kita lanjutkan dialog kami, pemirsa. Mas Ihsan, jika tadi saya sempat menanyakan bahwa pelunasan ini sedianya sudah harus dilakukan pada bulan Desember mendatang, namun apabila ada jemaah yang tidak sanggup untuk melunasi, lantas apa langkah-langkah yang akan diberikan?
Baik Mbak Windy, insya Allah proses pelunasan setelah penetapan biaya penyelenggaraan haji diketok tadi bersama DPR, akan ada proses pengumuman insya Allah dimulai pertengahan November ini untuk jamaah berhak lunas, dan dalam prosesnya tentu ini balik lagi Mbak, bicara tentang jamaah yang tidak bisa melunasi. Seperti yang disampaikan tadi dalam diskusi kita bersama Pak Adi juga bicara tentang konteks istitoah, kemampuan gitu. Artinya di sini memang insya Allah jamaah yang sudah siap melaksanakan ibadah haji, yang sudah mendaftar haji dan masuk porsinya untuk berangkat tahun ini, tidak ada yang tidak bisa melunasi. Itu harapannya. Karena ini konteksnya dengan bicara tentang kemampuan secara keuangan, istitoah itu Mbak Windy. Apakah lantas akan diberikan mungkin keringanan diperpanjang hingga bulan April misalnya? Betul, kalau untuk itu ada prosesnya, tidak jika dimulai proses jamaah melunasi tidak ditutup langsung di bulan Desember, akan ada tahapan-tahapan untuk pelunasan itu. Bahkan di undang-undang juga dibahas dalam sistem dalam undang-undang terbaru juga dibahas bagaimana mekanisme jamaah bisa melakukan angsuran untuk biaya untuk melunasi biaya haji, dan tentu ini kami sedang menyiapkan sistem turunannya melalui peraturan menteri, dan nanti tentu akan memberikan kemudahan-kemudahan bagi jamaah. Termasuk kami juga ingin menyambung apa yang tadi disampaikan Pak Wahid berbicara tentang ikhtiar berkaitan dengan menekan biaya haji dan juga kualitas tadi. Di dalam Kementerian Haji dan Umroh ada sukses ritual dan sukses ekosistem ekonomi haji diantaranya, dan disinilah di ekosistem ekonomi haji itu kita tengah mengkaji berbagai mekanisme, berbagai peluang-peluang yang bisa kita hadirkan dalam konteks menekan biaya haji dan tanpa mengurangi kualitas. Tadi seperti yang disinggung berkaitan dengan masa tunggu ataupun masa tinggal jamaah di Tanah Suci. Ada berbagai mekanisme yang juga disampaikan bersama dari Kementerian Haji dan Umroh, termasuk berkaitan dengan berbagai mekanisme lainnya, termasuk kampung haji yang tentu akan berbicara tadi menekan angka biaya haji bagi jamaah kita. Dan tentu seperti yang terus disampaikan Pak Menteri dan Wakil Menteri, kita ingin cash inflow-nya jauh lebih besar ketimbang cash outflow-nya berkaitan dengan ekosistem ekonomi haji ini, Mbak Windy. Baik, Pak Wahid, kami juga ingin mengkonfirmasi lagi mengenai masa tunggu yang sedianya telah berkurang dibandingkan sebelumnya. Apakah jika sudah mendaftar pada tahun-tahun sebelumnya akan mengikuti aturan yang baru? Iya, jadi kalau para jamaah haji ini masa tunggu yang katakanlah yang tadi disampaikan itu tidak bisa melunasi sekarang itu Mbak, itu dikasih kesempatan sampai untuk nanti tahun yang akan datang 2027. Otomatis nanti nilai manfaatnya, ada virtual account-nya juga tambah. Nah ini kaitannya dengan masa tunggu, saya sangat berharap sekali kepada Kementerian Haji dan Umroh ini. Jadi penekanan kami pada Kementerian Haji dan Umroh itu agar fleksibel lah. Kasihan ini para calon jamaah kan ekonomi sudah sedang kurang bagus ini kan. Jadi ini dikasih kesempatan yang agak longgar. Ini makanya saya putuskan sampai tercepat di bulan Oktober ini. Kami harap Kepres masalah biaya haji, keputusan Presiden ini akan lebih awal bulan November. Jadi masih ada waktu jeda tunggu untuk melunasi sampai 5 bulan. Yang tahun yang lalu itu memang hanya 3 bulan. Ini 5 bulan. Kami mohon untuk dikasih kesempatan nanti sampai bulan April lah. Itu nanti bisa untuk para calon. Baik. Pak Ade sendiri mungkin melihatnya dengan segala keputusan yang telah disepakati baik itu dari pemerintah dan juga lembaga legislatif, Pak Ade, apakah ada saran dan juga solusi untuk menangani segala kecurangan-kecurangan yang sering terjadi saat penyelenggaraan ibadah haji, Pak Ade? Ya, pelunasan BPIH atau BP memang sudah ada mekanismenya. Kalau bulan Desember tidak habis, maka ada perpanjangan sampai 3 kali sampai kuota terpenuhi. Tapi di balik itu jangan sampai misalnya sampai waktunya juga masih belum ada yang masih tersisa. Nah harus habis. Untuk itu sistemnya ini juga perlu diperlonggar misalnya dengan apa? Harus ada tambahan kuota. Kalau 221.000 adalah real berangkat 2026, maka di up 2%. Untuk apa? Cadangan.
Untuk apa? Apabila ada jamaah yang misalnya tadi mengundurkan diri karena tidak sanggup, ada yang meninggal dunia atau dan sebagainya, maka 2% bisa mengisi. Sehingga orang tidak ada yang tidak siap karena uangnya sudah lunas. Nah, ini yang sering luput dari kementerian dalam menyikapi ini. 2% harus cadangan aja. Anda dijadikan cadangan untuk tahun ini, khawatir tadi dengan segala persoalannya ada jamaah yang luput tidak menyelesaikan melunasi BPIH-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, saya melihat dengan semangat efisiensi ini ada 2 yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah prakeberangkatan. Jangan sampai juga kita mempersiapkan dari sisi akomodasi, transportasi, tapi rendah dari proses pembinaan. Nah, ini melihat bahwa prakeberangkatan ini menjadi dan panjang waktunya perlu dipersiapkan dengan baik. Bagaimana pembinaan yang berkelanjutan dan masif itu harus mulai digerakkan oleh Kementerian Haji. Karena kami punya komunitas, hampir 11.000 orang punya sertifikat pemibadah haji. Bahkan 2.000 orang sudah BNSP, artinya ada punya kompetensi untuk membantu Kementerian Haji. Membantu Pak Wahid dan DPR, artinya bukan kita mencerdaskan orang. Jamaah haji perlu cerdas sebelum berangkat. Jangan sampai mereka tidak paham tentang ilmu manasik. Karena istiqomah bukan hanya biaya, bukan hanya kesehatan, keamanan, tapi juga harus istiqomah manasikul hajjah. Ini yang penting. Yang ketiga saya adalah masalah SDM. Ini kan kita ini dengan segala keragaman, kemajemukan jamaah haji kita, manula, kemudian gender dan sebagainya, disabilitas. Ini perlu SDM yang punya kompetensi. Untuk itu SDM dipersiapkan dengan baik, SDM yang punya kemampuan, dan itu juga perlu disertifikasi. Pembimbingnya disertifikasi, petugasnya disertifikasi, sehingga orang yang berangkat itu layak untuk melayani dan jadi petugas, bukan jamaah. Karena sering kebalik, mana jamaah mana petugas. Ini untuk kita Kementerian Haji yang baru, semangat baru, inovasi baru, SDM hadirkan yang punya betul-betul keberpihakan dan melayani tamu-tamu Allah. Saya kira itu yang lebih baik. Baik, silakan Pak Ihsan selaku perwakilan dari pemerintah langsung saja menanggapi. Baik, Mbak Windy dan juga Pak Ade, tentu ini spirit kita sama tentu menghadirkan penyelenggaraan yang berkualitas. Tadi berangkat dari apa yang disampaikan Pak Ade, tentu ikhtiar-ikhtiar perbaikan juga penguatan tata kelola menjadi keniscayaan yang terus kita hadirkan. Tadi di awal saya singgung berkaitan dengan Trisukses Haji itu juga bicara tentang sukses ritual. Ini bicara konteks manasik. Bagaimana pembinaan jamaah kita itu bisa dirasakan tidak hanya di saat jamaah akan berangkat, tapi ada pembinaan yang masih berkelanjutan. Dan di Kementerian Haji kita ada direktorat khusus, Direktorat Jenderal membidangi pembinaan penyelenggara ibadah haji, dan nanti itu berbicara tentang pembinaan jamaah jelang berangkat, termasuk digital, termasuk digital, dan juga jamaah pasca berangkat. Dan di sini kita di aspek ketiga dari Trisukses penyelenggaraan haji itu ada sukses peradaban dan keadaban. Disinilah tadi peran kolaborasi kita bersama Pak Ade dalam menghadirkan pembinaan jamaah tidak hanya jelang berangkatan Pak Ade, tapi lebih kepada pasca pemberangkatan, bagaimana peran jamaah haji kita itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan. Saya ingin menambahkan tadi berkaitan dengan pertanyaan pengawasan tadi berkaitan dengan kecurangan-kecurangan mungkin yang terjadi dalam penyelenggaraan haji. Inilah hal yang ingin kami pastikan dari Kementerian Haji, Mbak Windy dan juga pemirsa. Pertama, kita mulai dari proses penyediaan layanan. Kita sudah memperkuat sistem pengadaan dengan sumber daya dan juga melibatkan SDM yang menghadirkan transparansi, akuntabilitas. Itu spirit yang kita hadirkan. Dan juga di Kementerian Haji dan Umroh ada Direktorat Jenderal pengendalian penyelenggaraan. Itu ya yang nantinya akan menjadi pengendalian mutu dalam segala aspek penyelenggaraan termasuk pengawasan. Dan di akhir berkaitan dengan penyediaan kontrak-kontrak penyelenggaraan haji, kami akan berikan nanti kepada DPR RI dalam konteks pengawasan. Inilah ikhtiar-ikhtiar yang kita ingin hadirkan agar wajah transparansi, wajah akuntabilitas betul-betul dapat dirasakan oleh jamaah haji Indonesia dan seluruh masyarakat Indonesia, Mbak Windy. Baik, terima kasih Mas Ihsan, terima kasih Pak Ade, terima kasih juga Pak Wahid waktunya bersama kami. Tentunya kita harapannya satu, agar penyelenggaraan ibadah haji 2026 ini bisa berlangsung secara lancar. Terima kasih Bapak-Bapak dan pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lainnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Ken Ane.